Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pertanyaan pertama, jalur apa saja yang digunakan oleh para mubalik dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia? Jawabannya adalah para mubalik menyebarkan Islam di Indonesia melalui berbagai jalur, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, akulturasi budaya, politik, tasawuf, dan seni budaya. Pertanyaan kedua, mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia? Jawabannya, karena yang pertama ajaran Islam sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, Islam tidak mengenal kasta. Yang ketiga, pelaksanaan ibadahnya sederhana. Yang keempat, akulturasi budaya. Yang kelima, penyebaran Islam dilakukan secara damai. Yang keenam, syarat masuk Islam mudah. Yang ketujuh, runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Karena setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini mulai runtuh, agama Islam segera menyebar secara luas. Pertanyaan ketiga, jelaskan perjalanan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, periode Mekah saja. Jawabannya adalah perjalanan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW di Mekah meliputi pendidikan keagamaan. Rasulullah mengajarkan tauhid, yaitu iman kepada Allah yang Maha Esa dan bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Kemudian pendidikan akhlak dan budi pekerti. Rasulullah mengajarkan sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Selanjutnya, pendidikan akhliyah dan ilmiah. Rasulullah menganjurkan manusia untuk memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Kemudian, pendidikan jasmani atau kesehatan. Rasulullah mengajarkan untuk menjaga kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Selanjutnya, pendidikan Al-Quran. Rasulullah mengajarkan Al-Quran sebagai intisari dan sumber pokok ajaran Islam. Selanjutnya, pendidikan secara bertahap. Rasulullah mendidik umatnya secara bertahap dengan perencanaan yang matang. Pola pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sejalan dengan tahapan-tahapan dakwah yang disampaikan kepada kaum Quraisy melalui 3 tahap, yaitu tahap pendidikan secara rahasia dan perorangan, pendidikan secara terbuka dan terang-terangan, serta pendidikan yang dilakukan secara meluas. Metode pendidikan yang dilakukan Rasulullah dalam mendidik sahabat-sahabatnya melalui metode ceramah, dialog, diskusi atau tanya jawab, metode perumpamaan, metode kisah, metode pembiasaan, dan metode hafalan. Pertanyaan keempat, ceritakan perjalanan dakwah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Saya akan cerita mengenai perjalanan dakwah Sunan Giri yang menjadi salah satu tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku lahir sekitar tahun 1442 di Giri, Jawa Timur. Ia adalah putra dari seorang raja Majapahit dan seorang wanita Muslim. Sejak kecil, Raden Paku sudah terpapar dengan ajaran Islam dan kebudayaan lokal. Raden Paku menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel di Surabaya. Di sana ia menerima pendidikan agama yang mendalam dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mendapat gelar Sunan Giri dan kembali ke daerah asalnya untuk mulai berdakwah. Sunan Giri dikenal dengan pendekatan dakwah yang inovatif dan adaptif. Contohnya penggunaan seni dan budaya. Ia memanfaatkan seni seperti seni pertunjukan dan sastra untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satu cara yang terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan wayang yang mengandung nilai-nilai Islam. Selanjutnya pendidikan. Sunan Giri mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam. Pesantren ini menarik banyak santri dari berbagai daerah untuk belajar tentang Islam. Selanjutnya, dialog dan keterlibatan sosial. Ia aktif berdialog dengan masyarakat, mendengar permasalahan mereka, dan memberikan solusi berdasarkan agama Islam. Sunan Giri memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran Islam di Jawa Timur.
Melalui metode dakwahnya yang ramah dan menghargai budaya lokal, banyak masyarakat yang tertarik untuk memeluk Islam. Ia juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa setempat, sehingga memudahkan penyebaran agama Islam. Sunan Giri meninggalkan warisan yang signifikan, baik dalam bentuk karya seni maupun pendidikan. Pesantren Giri menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Jawa. Selain itu, ajaran dan metode dakwahnya terus diingat dan diterapkan oleh generasi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.